Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah sudut terpencil di Pulau Jawa, terdapat sebuah desa kecil bernama Dusun Alas Miring. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang gelap dan penuh misteri. Hutan itu bukan hanya sekadar tempat tumbuhnya pohon-pohon tinggi menjulang, tetapi juga menjadi sumber cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduk desa percaya bahwa di balik lebatnya pepohonan itu terdapat makhluk-makhluk gaib yang menjaga wilayah tersebut. Mereka menyebut hutan itu dengan nama hutan geni, hutan yang konon katanya dikutuk untuk menyembunyikan rahasia-rahasia kelam. Di dusun ini, masyarakat hidup sederhana, sebagian besar bertani dan sebagian lagi berdagang. Namun, mereka juga terkenal karena kepercayaan mereka yang kuat terhadap mitos dan tahayul. Ritual adat sering dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan penunggu alam sekitar, termasuk hutan yang dianggap keramat itu. Di desa itu, hidup seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya ketika ia masih kecil. Ayahnya meninggal karena sakit keras, sementara ibunya tewas karena digigit ular berbisa di ladang. Sejak saat itu, Raka hidup sebatang kara. Ia hanya memiliki sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya yang hampir roboh, serta sepetak tanah kecil yang tandus dan sulit ditanami. Tidak seperti pemuda lainnya, Raka tidak punya banyak teman. Penduduk desa menganggapnya tidak berguna. Beberapa orang bahkan mengolok-oloknya sebagai anak pembawa sial karena kemiskinannya. Setiap hari, ia bekerja keras di ladangnya, tapi hasilnya selalu tak memadai. Karena itu, ia sering bekerja serabutan untuk warga desa yang lebih kaya, membersihkan ladang, mengangkut hasil panen, atau memperbaiki pagar. Namun, meskipun ia bekerja keras, warga desa tetap memandangnya dengan sebelah mata. Pada suatu siang, desa sedang sibuk mempersiapkan pesta panen tahunan. Semua warga berkumpul di alun-alun desa, termasuk Pak Broto, seorang juragan kaya yang memiliki ladang paling luas di Dusun Alas Miring. Pak Broto dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia sering menjadi pusat perhatian di setiap acara desa, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebiasaannya menghina orang miskin. Hari itu, Raka baru saja selesai membantu salah satu warga desa memanen padi. Dengan tubuh yang penuh peluh dan baju lusuh, ia berjalan melewati kerumunan di alun-alun. Namun, langkahnya terhenti ketika suara Pak Broto menggema di udara. Raka, mau kemana kamu dengan baju compang-camping begitu?" seru Pak Broto sambil tertawa keras. Beberapa warga desa ikut tertawa, meskipun beberapa di antaranya terlihat merasa tidak nyaman. Raka berhenti sejenak, menundukkan kepalanya, berharap ejekan itu berhenti. Tapi Pak Broto terus berbicara dengan nada merendahkan. "Kamu ini hidup cuma numpang nafas. Kalau kamu punya otak, mungkin kamu sudah kaya seperti aku. Tapi sayangnya, otakmu kosong, dan hidupmu cuma untuk makan dari belas kasihan orang lain." Hinaan itu bagaikan cambuk yang mencabik-cabik hati Raka. Ia tidak membalas. Tidak ada gunanya berbicara kepada orang seperti Pak Broto. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasakan api kemarahan yang perlahan-lahan menyala. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar orang miskin yang tak berguna. Hari-hari berlalu, tetapi hinaan itu terus terngiang di kepala Raka. Malam hari menjadi waktu yang paling menyakitkan baginya. Saat ia tidur di atas tikar tipis di gubuknya yang reyot, bayangan-bayangan penghinaan dari warga desa menghantui pikirannya. Ia sering bermimpi buruk tentang kematian, kesendirian, dan ular-ular yang melingkari tubuhnya. Di tengah malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara angin yang meniup pohon-pohon di sekitar gubuknya terdengar seperti bisikan-bisikan yang menertawakannya. Raka merasa terjebak dalam lingkaran hidup yang tidak pernah memberinya harapan. Ia tidak punya siapa-siapa untuk berbicara, tidak punya siapa-siapa untuk mengerti kesedihannya. Di desa, setiap orang tampaknya hanya peduli pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mau memberikan dukungan atau bahkan sekadar kata-kata baik untuk Raka.
Di matanya, dunia ini adalah tempat yang kejam, di mana orang-orang miskin seperti dirinya tidak pernah dihargai. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras di ladang, Raka duduk di depan gubuknya. Ia memandang ke arah hutan di kejauhan. Ada sesuatu tentang hutan itu yang selalu menarik perhatiannya. Tidak seperti warga desa lainnya yang takut masuk ke dalamnya. Raka merasa bahwa hutan itu memanggilnya. Ia sering mendengar cerita-cerita tentang makhluk gaib yang tinggal di dalamnya, tetapi entah mengapa, ia tidak merasa takut. Saat itu, ia mendengar suara desis halus dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti desis ular, tetapi juga seperti suara bisikan manusia. Raka menggelengkan kepalanya, mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu terus mengganggunya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia dengar. Ketika malam semakin larut, Raka merasakan keputusasaan yang semakin dalam. Ia mulai berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah hidupnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa hutan itu mungkin menyimpan jawabannya. Apakah mungkin ada sesuatu di dalam sana yang bisa membantunya? Ataukah itu hanya hayalannya saja? Pagi menjelang, tetapi bagi Raka, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Hatinya tetap kelam. Hinaan dari Pak Broto dan cibiran warga desa terus membayangi pikirannya. Sambil duduk di depan gubuknya yang mulai lapuk, Raka menatap kosong ke arah ladang kecilnya yang nyaris tak menghasilkan apa-apa. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar dari arah hutan. Dalam kesepiannya, ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar saat masih kecil. Di desa, anak-anak sering ditakut-takuti dengan kisah siluman ular perempuan yang tinggal di tengah hutan geni. Konon, siluman itu bisa memenuhi keinginan siapa saja yang berani mendatanginya, asalkan mereka bersedia membayar harga yang mahal. Kebanyakan orang dewasa menganggap cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, bagi Raka yang sedang putus asa, cerita itu terdengar seperti harapan terakhir. Ketika sore menjelang, Raka mendengar percakapan antara dua orang warga desa di dekat sumur. Mereka berbicara dengan nada pelan, seolah-olah takut ada yang mendengar. "Kau tahu, Sarto, ada lagi yang hilang di dekat hutan geni minggu lalu," kata salah satu dari mereka. "Benarkah? Jangan-jangan ulah siluman ular itu lagi," balas Sarto sambil melirik ke sekelilingnya, memastikan tidak ada yang mendengar. "Entahlah, tapi aku dengar cerita dari kakekku. Katanya, siluman itu bisa memberikan kekayaan. Tapi kau tahu, tak ada yang kembali hidup-hidup untuk menceritakan bagaimana caranya." Raka yang mendengar percakapan itu merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, ada secercah harapan yang menyala dalam pikirannya. Jika siluman itu benar-benar ada, mungkinkah ia bisa membantunya keluar dari kemiskinan dan penghinaan ini? Pikirannya mulai dipenuhi dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut gubuknya, merenung. Ia memikirkan apa yang dikatakan oleh dua warga desa tadi. Bagaimana jika semua cerita itu benar? Bagaimana jika siluman ular itu benar-benar bisa memberinya kekayaan dan kehormatan? Apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan itu semua? Namun, suara di dalam hatinya terus bergema. "Apakah hidupmu sekarang lebih baik? Jika kau terus seperti ini, kau akan mati dalam kesepian dan penghinaan." Pagi harinya, Raka memutuskan untuk pergi ke rumah seorang nenek tua bernama Embok Sarmi. Embok Sarmi adalah salah satu dari sedikit orang di desa yang dikenal sebagai penjaga adat dan pengetahuan lama. Ia sering memberi nasihat kepada warga desa tentang berbagai hal, termasuk pantangan-pantangan yang berhubungan dengan hutan geni. Ketika Raka tiba di rumah Embok Sarmi, ia mendapati nenek itu sedang duduk di beranda, mengunyah sirih. Embok Sarmi menatap Raka dengan mata tajam, seolah-olah ia tahu tujuan kedatangan pemuda itu. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu kusut seperti kain lep?" tanya Embok Sarmi. Suaranya serak namun penuh wibawa. Raka menghela napas. "Embok, aku ingin tahu tentang cerita siluman ular di hutan geni. Apakah itu benar?" Wajah Embok Sarmi tiba-tiba berubah serius.
Ia menghentikan kunyahannya dan menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kenapa kau menanyakan itu, Raka? Jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Hutan geni bukan tempat untuk manusia biasa seperti kita." Raka berlutut di hadapan Embok Sarmi. Suaranya gemetar. "Embok, aku tidak punya pilihan. Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini. Jika cerita itu benar, aku ingin mencobanya. Aku ingin keluar dari kemiskinan ini." Embok Sarmi menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat penuh kekhawatiran. "Nak, hutan itu penuh dengan makhluk gaib. Mereka bisa memberimu apa yang kau inginkan, tapi mereka tidak pernah memberikannya dengan cuma-cuma. Harganya bisa jauh lebih mahal dari apa yang kau bayangkan." Namun, tekad Raka sudah bulat. Ia memohon kepada Embok Sarmi untuk memberitahunya cara masuk ke dalam hutan tanpa tersesat. Awalnya, Embok Sarmi menolak, tetapi setelah melihat tatapan putus asa di mata Raka, ia akhirnya memberitahu pemuda itu tentang jalan menuju tengah hutan. Sebelum Raka pergi, Embok Sarmi memberinya peringatan terakhir. "Ingat, Raka, jangan melanggar apapun yang diminta oleh penghuni hutan. Sekali kau melanggar, tidak ada jalan kembali." Malam hari, Raka memulai perjalanan ke hutan geni. Langit gelap tanpa bulan, dan hanya suara angin yang sesekali berbisik di antara pepohonan. Dengan membawa sebuah obor kecil, Raka menyusuri jalan setapak yang mulai ditutupi dedaunan. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, suasananya semakin sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, Raka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berhenti berhembus, dan obor di tangannya mulai redup. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdegup kencang. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup yang tampak seperti pelita kecil. Dengan ragu, ia melangkah mendekati sumber cahaya itu. Ketika ia mendekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah pondok kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Pondok itu terlihat tidak terawat, tetapi ada aura aneh yang memancar darinya. Pintu pondok itu terbuka perlahan, seolah-olah ada seseorang di dalam yang sedang menunggunya. Raka merasa ragu untuk melangkah masuk, tetapi ia teringat pada hinaan-hinaan yang ia terima di desa. Dengan tekad yang membara, ia akhirnya melangkah ke dalam pondok itu. Di dalam pondok, Raka melihat seorang wanita cantik sedang duduk di atas tikar. Rambutnya hitam panjang, dan ia mengenakan kain berwarna hijau tua yang dihiasi dengan motif sisik ular. Wajahnya terlihat lembut, tetapi ada sesuatu yang aneh pada matanya. Mata wanita itu berwarna kuning keemasan, bersinar samar di bawah cahaya redup. "Selamat datang, Raka," kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh misteri. Raka terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal tentangmu, Raka. Aku tahu kau datang ke sini karena putus asa. Aku tahu apa yang kau inginkan." Raka merasa bulu kuduknya berdiri. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tertawa pelan. "Namaku Nyisari, penjaga hutan ini. Aku bisa membantumu, Raka. Aku bisa memberimu kekayaan, kehormatan, dan semua yang kau inginkan. Tapi, semua itu ada harganya." Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terlalu putus asa untuk memikirkan hal itu. "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan semua itu?" Nyisari menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kita akan membuat perjanjian. Aku akan memberimu semua yang kau butuhkan, tetapi kau harus bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu sebagai gantinya. Apakah kau setuju?" Raka terdiam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Nyisari dengan sesuatu yang paling berharga. Namun, pikirannya dipenuhi dengan bayangan hidup yang lebih baik. Hidup di mana ia tidak lagi dipandang rendah oleh warga desa. "Aku setuju," jawab Raka akhirnya, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Nyisari tersenyum. "Bagus, maka mari kita mulai perjanjian ini." Di dalam pondok kecil itu, Nyisari memandang Raka dengan tatapan yang begitu tajam, seolah-olah ia bisa menembus hingga ke dalam jiwa pemuda itu.
Cahaya matanya yang berwarna kuning keemasan tampak menari di kegelapan ruangan, membuat Raka merasa sulit berpaling. Sekuat apapun ia mencoba, hatinya terjerat oleh kehadiran Nyisari yang penuh pesona namun juga menakutkan. "Aku tahu apa yang kau inginkan, Raka," kata Nyisari dengan suara yang begitu lembut, hampir seperti bisikan angin. "Kau ingin kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang layak. Kau ingin bebas dari hinaan dan pandangan rendah orang-orang desa itu, bukan?" Raka mengangguk pelan. Ia terlalu takut untuk berbicara, tetapi matanya mengungkapkan segala keinginannya. "Aku bisa memberimu semua itu," lanjut Nyisari sambil tersenyum samar. "Tapi ada syaratnya. Kau harus bersedia menjadi milikku. Kau harus menikah denganku dan bersumpah setia selamanya. Tidak boleh ada pengkhianatan. Tidak boleh ada keraguan. Jika kau melanggarnya, kau akan menanggung kutukan yang lebih mengerikan dari kematian." Raka menelan ludah. Kata-kata Nyisari bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, tawarannya sangat menggoda. Kekayaan dan kehormatan adalah dua hal yang paling diinginkannya. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Menikah dengan Nyisari, seorang siluman, bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan enteng. Namun, apa pilihannya? Hidupnya di desa sudah tak lagi berarti. "Apa yang akan terjadi jika aku setuju?" tanya Raka akhirnya, suaranya bergetar. Nyisari tersenyum lebih lebar. "Hidupmu akan berubah, Raka. Kau akan memiliki segala yang kau butuhkan. Kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Orang-orang yang dulu menghina dan meremehkanmu akan berlutut di hadapanmu. Kau akan menjadi seseorang yang dihormati, bahkan ditakuti." "Dan jika aku menolak?" Raka bertanya lagi, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Jika kau menolak," jawab Nyisari dengan nada dingin, "maka kau akan kembali ke kehidupanmu yang lama. Kehidupan yang penuh hinaan, kelaparan, dan kesendirian. Kau yang memilih, Raka." Hati Raka berdebar-debar. Kata-kata Nyisari menusuk ke dalam jiwanya, mengungkap ketakutannya yang paling dalam. Setelah beberapa saat berpikir, ia mengangguk perlahan. "Aku setuju," katanya dengan suara mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Nyisari berdiri dari duduknya. Tubuhnya yang tinggi semampai tampak memancarkan aura yang tidak biasa, membuat Raka merasa semakin kecil. "Bagus," katanya. "Kalau begitu, mari kita mulai." Ia memimpin Raka keluar dari pondok menuju sebuah jalan setapak yang lebih dalam ke dalam hutan. Jalan itu diapit oleh pepohonan besar yang akar-akarnya mencuat ke permukaan tanah, seolah-olah mencoba meraih kaki Raka. Suasana semakin sunyi, dan hanya ada suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah pohon keramat yang sangat besar. Pohon itu berdiri menjulang dengan akar-akar yang melingkar seperti ular, dan di batangnya terdapat ukiran-ukiran yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Pohon itu memancarkan aura yang begitu kuat, membuat Raka merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. "Inilah tempatnya," kata Nyisari. Ia mengeluarkan sebuah pisau kecil yang terbuat dari logam hitam. "Untuk mengikat perjanjian ini, kau harus memberikan sesuatu yang melambangkan hidupmu, darahmu." Raka gemetar saat Nyisari menyerahkan pisau itu kepadanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Namun, ia menguatkan hatinya dan menggenggam pisau itu dengan tangan yang gemetar. Perlahan, ia menggoreskan pisau tersebut ke telapak tangannya, membuat darah segar mengalir keluar. Nyisari mengambil tetes-tetes darah itu dengan telapak tangannya sendiri, lalu menyapukan darah tersebut ke batang pohon. Ia mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Raka, sebuah mantra yang terdengar kuno dan penuh kekuatan. Setelah itu, pohon tersebut bergetar perlahan, seolah-olah merespons ritual tersebut. "Kini kau telah menjadi milikku, Raka," kata Nyisari dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. "Dan sebagai gantinya, aku akan memberikanmu kehidupan yang kau impikan." Setelah ritual selesai, Nyisari memimpin Raka kembali ke pondoknya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat mereka berjalan keluar dari hutan,
Raka merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, pikirannya menjadi lebih jernih. Bahkan, luka di telapak tangannya mulai menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Ketika mereka tiba di batas hutan, Nyisari berhenti dan berkata, "Mulai saat ini, hidupmu akan berubah. Pulanglah ke desamu dan lihatlah apa yang telah aku berikan untukmu." Raka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk dan berjalan menuju desanya dengan perasaan campur aduk. Namun, ketika ia tiba di desa, ia terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Gubuk tua miliknya telah berubah menjadi sebuah rumah besar yang megah, dengan dinding kayu yang kokoh dan atap yang baru. Di depannya, terdapat beberapa petak ladang yang penuh dengan tanaman yang subur. Bahkan, ada beberapa pekerja yang sedang menggarap ladangnya. Warga desa yang melihat kedatangan Raka tertegun. Mereka tidak lagi memandangnya dengan tatapan hina, melainkan dengan rasa hormat dan kagum. Bahkan, Pak Broto, juragan kaya yang dulu sering menghina Raka, datang mendekat dengan wajah ramah. "Selamat pagi, Tuan Raka," kata Pak Broto dengan nada penuh hormat. "Rumah baru Anda sangat indah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua ini?" Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Aku hanya beruntung," jawabnya singkat. Sejak saat itu, hidup Raka berubah total. Ia tidak lagi dipandang rendah oleh warga desa. Sebaliknya, semua orang berlomba-lomba untuk mendekatinya, menawarkan bantuan, dan bahkan mencoba menjilatnya. Ia memiliki ladang yang luas, hewan ternak yang banyak, dan harta benda yang melimpah. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu orang paling dihormati di desa. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang masih menghantui Raka. Setiap malam, ia merasakan kehadiran Nyisari. Meskipun ia tidak selalu melihatnya secara langsung, ia tahu bahwa wanita itu selalu mengawasinya. Ia teringat dengan sumpah yang telah ia buat, bahwa ia harus tetap setia kepada Nyisari selamanya. Pikiran itu membuatnya merasa gelisah, meskipun ia mencoba menutupinya dengan menikmati kekayaan barunya. Kehidupan baru Raka yang awalnya terasa seperti mimpi indah perlahan mulai berubah menjadi mimpi buruk. Pada siang hari, segalanya tampak sempurna. Ia hidup di rumah besar dengan harta melimpah, memiliki ladang yang subur, ternak yang gemuk, dan kehormatan dari warga desa. Namun, setiap malam, ia mulai dihantui oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam pertama setelah perjanjian dengan Nyisari, Raka merasa seperti diawasi. Ia sering mendengar suara desis ular yang samar-samar terdengar dari dalam rumahnya, meskipun tidak ada ular yang terlihat. Terkadang, ia mendengar suara itu lebih dekat, seperti di bawah ranjangnya atau di sudut ruangan. Saat ia mencoba mencari sumber suara, semuanya hening, seolah-olah suara itu hanya ada di kepalanya. Namun, yang paling mengganggunya adalah mimpi buruk yang terus menghantui. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu melihat dirinya berada di tengah hutan, dikelilingi oleh ular-ular besar yang melilit tubuhnya. Ia merasa tidak berdaya, dan setiap kali ia berusaha berteriak, mulutnya seperti terkunci. Sosok Nyisari selalu muncul di akhir mimpinya, tetapi wajahnya bukan wajah wanita cantik yang ia kenal, melainkan wajah mengerikan dengan mata ular yang bersinar tajam dan taring yang panjang. Mimpi itu membuat Raka sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika ia mencoba menenangkan diri, ia melihat benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri, kursi yang berdecit tanpa alasan, pintu yang terbuka perlahan meskipun tidak ada angin, dan bayangan-bayangan aneh yang melintas di dinding. "Apakah ini bagian dari perjanjianku?" pikir Raka dengan gelisah. Namun, ia tidak berani bertanya kepada Nyisari. Setiap kali ia mencoba membahas hal-hal aneh ini, Nyisari hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya hayalanmu, Raka. Kau terlalu lelah." Keberuntungan Raka yang datang secara tiba-tiba mulai menjadi bahan perbincangan di desa. Beberapa warga mulai merasa iri dan tidak percaya bahwa semua kekayaan itu didapatkan dengan cara yang wajar. Mereka mulai berbisik-bisik, terutama saat melihat Raka yang sebelumnya hidup melarat kini berubah menjadi orang terkaya di desa dalam waktu singkat. "Kau dengar cerita itu?" Katanya Raka pernah terlihat pergi ke hutan geni,
kata seorang warga desa kepada temannya. Benarkah? Jangan-jangan dia bersekutu dengan makhluk gaib di sana, balas temannya dengan nada takut. Rumor itu akhirnya sampai ke telinga Pak Karta, seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Pak Karta adalah orang tua yang dihormati di desa karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang dunia mistis. Ia mulai mendengar desas-desus tentang Raka dan mulai memperhatikan hal-hal aneh di sekitar rumah pemuda itu. Pada suatu malam, Pak Karta mendatangi rumah Raka dengan alasan ingin berbincang. Namun, di balik senyumnya, ia sebenarnya ingin memeriksa apakah ada tanda-tanda yang mengindikasikan keterlibatan Raka dengan kekuatan gaib. Ketika ia mendekati rumah itu, ia merasakan hawa yang berbeda. Ada aura dingin dan berat yang menyelimuti tempat itu. Sesuatu yang tidak wajar bagi rumah manusia biasa. Raka, kaukah itu? Panggil Pak Karta saat tiba di halaman rumah. Raka keluar menyambutnya, terlihat sedikit canggung. Pak Karta, ada apa malam-malam begini? Aku hanya ingin berbicara sebentar, Raka. Jawab Pak Karta sambil tersenyum. Boleh aku masuk? Raka mengangguk meskipun hatinya sedikit gelisah. Ketika Pak Karta melangkah masuk, matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Ia melihat simbol-simbol aneh di ukiran pintu dan dinding yang tidak biasa, sesuatu yang tidak lazim ditemukan di rumah-rumah warga desa. Ia juga merasakan kehadiran energi yang kuat, seperti ada makhluk lain yang bersemayam di rumah itu. Namun, Pak Karta tidak mengatakan apa-apa malam itu. Ia hanya berbincang singkat dengan Raka dan pulang sambil membawa kecurigaan yang semakin dalam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Waktu berlalu, dan kegelisahan Raka semakin memuncak. Ia merasa bahwa sesuatu sedang mengintai dari balik kehidupannya yang penuh kemewahan. Suara desis ular semakin sering terdengar, dan mimpi buruknya menjadi semakin jelas. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Nyisari berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan tubuh bersisik dan mata ular yang menyala di kegelapan. Ia mulai merasa takut dengan istri sendiri. Pada suatu malam, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Ia baru saja kembali dari perjamuan bersama warga desa, di mana ia mencoba melarikan diri dari kegelisahannya dengan menenggak banyak tuak. Ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Nyisari sedang duduk di ruang tengah, menunggunya dengan senyuman lembut. Kau pulang larut malam, Raka, kata Nyisari. Namun, dalam keadaan mabuk, keberanian Raka justru muncul. Ia menatap Nyisari dengan tatapan penuh curiga. Siapa kau sebenarnya, Nyisari? Tanyanya dengan nada tinggi. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Nyisari terdiam sejenak, tetapi kemudian ia tersenyum. Raka, kau mabuk, kau seharusnya tidur. Namun, Raka tidak mendengarkan. Ia terus berbicara, suaranya mulai bergetar. Aku selalu mendengar desis ular di rumah ini. Aku melihat benda-benda bergerak sendiri. Dan di dalam mimpi-mimpiku, aku melihat wajahmu yang menyeramkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kau? Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi. Angin dingin berhembus, memadamkan lampu minyak yang menyala di sudut ruangan. Dalam kegelapan itu, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata Nyisari yang berwarna kuning keemasan mulai bersinar lebih terang, seperti mata seekor ular. Kulitnya yang halus perlahan berubah menjadi bersisik, dan senyumnya yang lembut berubah menjadi seringai yang memperlihatkan taring tajam. Dalam sekejap, tubuhnya memanjang dan melilit seperti ular raksasa, dengan ekor besar yang membentang di lantai. Raka! Suaranya terdengar dalam, seperti gemuruh dari kedalaman hutan. Aku telah memberimu segalanya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang lebih baik, tetapi kau berani meragukanku. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wujud asli Nyisari sebagai siluman ular kini terpampang jelas di hadapannya, dan ia tidak bisa menyangkalnya lagi. Jangan takut, Raka, kata Nyisari sambil mendekatkan wajahnya ke arah Raka yang terkulai lemas. Kau telah bersumpah setia padaku. Kau milikku selamanya. Jika kau mencoba melawan atau melarikan diri,
Aku tidak akan segan-segan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu." Raka hanya bisa mengangguk dengan gemetar. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia adalah milik Nyisari, dan tidak ada jalan keluar dari perjanjian itu. Sejak malam ia melihat wujud asli Nyisari sebagai siluman ular, hati Raka dipenuhi rasa takut yang tak terkira. Wajah cantik yang dulu memikatnya kini tergantikan oleh bayangan tubuh bersisik dengan taring yang menakutkan. Kekayaan dan kehormatan yang dulu terasa seperti anugerah kini menjadi beban. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki bukanlah hasil jerih payahnya, melainkan buah dari perjanjiannya dengan makhluk gaib. Setiap hari, rasa takut itu semakin memburuk. Suara desis ular semakin sering terdengar, dan setiap malam mimpi buruknya semakin jelas. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Nyisari berubah menjadi ular besar yang melilit tubuhnya, memaksanya untuk tunduk. Ia merasa seperti tawanan dalam rumahnya sendiri. Kekayaan yang dulu membuatnya bangga kini terasa seperti penjara emas. Dalam keputusasaannya, Raka memutuskan untuk melanggar sumpahnya. Ia ingin keluar dari ikatan dengan Nyisari, meskipun ia tahu risikonya. Suatu malam, dengan hati yang berat dan tubuh gemetar, ia berjalan menuju rumah Pak Karta, dukun desa yang sebelumnya mencurigai asal-usul kekayaannya. Pak Karta sedang duduk di depan rumahnya ketika Raka tiba. Ia sudah menunggu, seolah-olah ia tahu Raka akan datang. Dengan tatapan penuh kebijaksanaan, Pak Karta mengundang Raka masuk rumahnya yang sederhana. "Raka, aku tahu ada sesuatu yang ingin kau ceritakan," kata Pak Karta sambil menuangkan secangkir teh hangat untuk tamunya. Raka duduk dengan gelisah. Suaranya bergetar ketika ia mulai bercerita tentang perjanjiannya dengan Nyisari, tentang ritual di bawah pohon keramat, dan tentang wujud asli Nyisari yang menyeramkan. Pak Karta mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sepatah kata pun. "Jadi, kau ingin memutuskan ikatan dengan siluman itu?" tanya Pak Karta setelah Raka selesai bercerita. Suaranya terdengar berat, penuh peringatan. Raka mengangguk. "Aku tidak bisa hidup seperti ini, Pak Karta. Aku merasa terjebak. Tolong bantu aku." Pak Karta menghela napas panjang. Memutuskan ikatan dengan makhluk gaib bukanlah hal yang mudah, Raka. Apalagi jika kau telah melanggar sumpah yang kau buat. Tapi aku akan mencoba membantumu. Dukun tua itu mulai menyiapkan perlengkapan untuk sebuah ritual. Ia mengeluarkan sebuah keris pusaka, kemenyan, dan beberapa daun sirih. Ritual ini akan sangat berbahaya, Raka. Jika siluman itu mengetahui niatmu, ia tidak akan tinggal diam. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Raka mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang Nyisari. Namun, Nyisari bukanlah makhluk yang mudah ditipu. Sebagai siluman yang memiliki kekuatan besar, ia dapat merasakan setiap niat Raka, meskipun pemuda itu tidak mengatakannya. Malam itu, sebelum ritual dimulai, Nyisari muncul di kamar Raka. Kali ini ia tidak lagi menyembunyikan wujud aslinya. Tubuhnya yang bersisik berkilauan di bawah cahaya rembulan, dan matanya bersinar seperti bara api. "Raka," suaranya berdesis, penuh amarah. "Apakah kau mencoba mengkhianatiku?" Raka terdiam, tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa menyangkalnya. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Nyisari. Aku ingin bebas." Amarah Nyisari meledak. Ia mendekati Raka, dan dalam sekejap, ruangan dipenuhi suara desis yang memekakan telinga. "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau milikku. Raka, kau berani mencoba melawan, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya." Sejak malam itu, desa mulai dilanda peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan. Ular-ular besar tiba-tiba muncul di sawah-sawah warga, menghancurkan tanaman dan menyerang para petani. Beberapa warga bahkan ditemukan tewas dengan tubuh yang membiru. Bekas gigitan ular terlihat jelas di kulit mereka. Suasana desa menjadi mencekam. Warga mulai ketakutan dan mencari perlindungan. Mereka mengaitkan semua peristiwa ini dengan Raka,
yang kekayaannya tiba-tiba muncul begitu saja. Rumor tentang perjanjiannya dengan siluman ular mulai menyebar luas. Kematian demi kematian membuat warga desa semakin curiga. Mereka mulai berkumpul di alun-alun desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. "Ini semua karena Raka," seru seorang warga. "Dia pasti bersekutu dengan makhluk gaib." Pak Karta, yang mengetahui kebenaran di balik semua ini, mencoba menenangkan warga. "Dengarkan aku," katanya. "Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kita harus melakukan ritual untuk mengusir siluman itu. Tapi aku membutuhkan bantuan kalian." Warga setuju untuk membantu, meskipun banyak dari mereka merasa takut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diminta oleh Pak Karta, termasuk kemenyan, bunga-bunga keramat, dan air suci. Namun, mereka juga mengawasi Raka dengan ketat, takut jika ia mencoba melarikan diri. Ritual pemutusan ikatan dimulai pada malam yang gelap tanpa bulan. Pak Karta memimpin ritual itu di tengah alun-alun desa, tempat warga berkumpul dengan rasa cemas. Raka berdiri di tengah lingkaran yang telah dibuat dengan daun sirih dan garam. Pak Karta mulai melantunkan mantra, memanggil kekuatan gaib untuk melawan pengaruh Nyi Sari. Namun, di tengah-tengah ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus. Langit yang sebelumnya gelap kini dipenuhi awan hitam yang berputar-putar. Suara desis ular menggema di udara, dan dari kegelapan muncul sosok Nyi Sari dalam wujud aslinya. Tubuhnya besar dan berkilauan seperti permata, dengan taring yang panjang dan mata yang menyala-nyala. "Kalian berani mencoba melawan aku?" Suaranya bergemuruh, membuat warga desa gemetar ketakutan. Pak Karta berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. "Nyi Sari, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu manusia lagi." Nyi Sari tertawa keras. "Kau tidak akan bisa melawanku, dukun tua. Raka adalah milikku, dan siapapun yang mencoba merebutnya dariku akan menerima kutukanku." Dengan kekuatan besar, Nyi Sari mulai menyerang. Ular-ular besar muncul dari tanah, melilit beberapa warga desa dan memporak-porandakan alun-alun. Warga berteriak ketakutan, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Raka, yang berada di tengah kekacauan itu, merasa terjebak. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia harus kembali kepada Nyi Sari untuk menghentikan kekacauan ini atau melanjutkan ritual yang mungkin akan mengorbankan nyawanya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," pikir Raka. Dengan tekad yang tersisa, ia meraih keris pusaka yang diberikan oleh Pak Karta sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah senjata terakhir yang bisa ia gunakan untuk melawan Nyi Sari. Raka berlari ke arah Nyi Sari, meskipun ia tahu risikonya. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Aku tidak akan menjadi milikmu lagi, Nyi Sari." Nyi Sari memutar tubuhnya yang besar, menatap Raka dengan tatapan penuh amarah. "Beraninya kau menentangku, manusia lemah." Dengan keris di tangannya, Raka melompat ke arah Nyi Sari dan menusuk tubuhnya yang bersisik. Jeritan Nyi Sari menggema di seluruh desa, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ular-ular yang sebelumnya menyerang warga tiba-tiba menghilang, dan angin kencang berhenti. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, Nyi Sari melontarkan kutukan terakhirnya. "Kau akan menyesal, Raka. Jiwa dan hidupmu akan menjadi milikku di akhirat." Setelah itu, Nyi Sari lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Raka jatuh tersungkur, tubuhnya lemas karena kelelahan. Warga desa berlari mendekatinya, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini benar-benar akhir dari semuanya. Malam itu, suasana desa tetap mencekam. Meski Nyi Sari telah menghilang setelah ritual yang dipimpin oleh Pak Karta, hawa dingin masih menyelimuti dusun Alas Miring. Warga desa berkumpul di alun-alun, berdoa agar kutukan yang dilemparkan oleh Nyi Sari tidak benar-benar menghancurkan mereka. Namun, di sudut hatinya, Raka tahu bahwa ini belum berakhir. Semua mata warga tertuju kepadanya. Ia tahu bahwa meskipun sebagian besar warga bersyukur karena dirinya telah melawan siluman ular itu, ada rasa takut dan kebencian yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka melihat Raka sebagai sumber dari semua bencana ini,
orang yang membawa siluman itu ke dalam kehidupan mereka. Perasaan bersalah mulai membakar hati Raka. Ia tidak bisa membiarkan desa terus hidup di bawah bayang-bayang kutukan Nyisari. "Aku harus kembali ke hutan," kata Raka kepada Pak Karta yang berdiri di dekatnya. Pak Karta terkejut. "Kau sudah berhasil mengusirnya, Raka. Mengapa kau ingin kembali?" Raka menundukkan kepala. Suaranya bergetar. "Ini belum selesai, Pak. Aku tahu dia belum sepenuhnya pergi. Aku harus memastikan desa ini aman. Jika aku harus menyerahkan hidupku, biarlah begitu." Pak Karta menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Raka tidak akan berubah pikiran. Dengan berat hati, ia menyerahkan keris pusaka yang sebelumnya digunakan dalam ritual. "Keris ini adalah satu-satunya harapanmu, Raka. Gunakan dengan hati-hati. Dan ingat, jangan biarkan dia merasuk ke dalam pikiranmu." Raka mengangguk. Tanpa berpamitan kepada warga lainnya, ia berjalan menuju hutan geni, membawa hanya keris pusaka di tangan dan keberanian yang tersisa di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan membawanya kembali. Hutan geni tampak lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang diam, dan udara dipenuhi dengan aroma tanah basah yang menusuk. Suara burung malam dan serangga hampir tidak terdengar. Hanya ada keheningan yang membuat Raka semakin waspada. Langkah-langkahnya membawanya kembali ke jalan setapak yang ia lalui saat pertama kali bertemu dengan Nyisari. Namun, kali ini, suasana hutan terasa berbeda. Udara terasa berat, dan setiap langkah seperti mengundang sesuatu yang tak terlihat untuk mengamatinya. Setelah berjam-jam berjalan, Raka tiba di pohon keramat tempat ia pertama kali melakukan perjanjian dengan Nyisari. Pohon itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Akar-akarnya melilit seperti ular, dan ada cahaya redup yang memancar dari celah-celah kulit pohonnya. "Nyisari!" teriak Raka. Suaranya menggema di tengah keheningan. "Aku tahu kau masih di sini. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Tunjukkan dirimu." Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisi. Dari balik bayang-bayang pohon, sosok Nyisari muncul dengan tubuhnya yang berkilauan oleh sisi. Wujudnya lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang terakhir kali dilihat oleh Raka. Matanya yang kuning keemasan bersinar dengan kemarahan. "Kau kembali?" desis Nyisari. Suaranya seperti suara ribuan ular yang berbisik. "Apakah kau datang untuk meminta belas kasihan? Atau kau ingin membuat perjanjian baru?" Raka berdiri dengan tegas meskipun tubuhnya gemetar. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Nyisari. Aku memohon pengampunanmu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desaku." Nyisari tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh hutan. "Pengampunan? Kau pikir aku akan memaafkanmu setelah kau melanggar sumpahmu? Tidak, Raka. Kau telah memilih jalanmu. Sekarang kau akan membayar harganya." Pertarungan antara Raka dan Nyisari pun dimulai. Dengan keris pusaka di tangannya, Raka mencoba mendekati Nyisari, tetapi tubuh besar siluman ular itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ekor panjangnya melilit tubuh Raka, mengangkatnya dari tanah dan membuatnya sulit bernapas. "Manusia lemah sepertimu tidak akan pernah bisa melawanku," desis Nyisari sambil mempererat lilitannya. Namun, Raka tidak menyerah. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia mengangkat keris pusaka dan menusukkannya ke ekor Nyisari. Siluman itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, melepaskan lilitannya dan mundur beberapa langkah. Raka terjatuh ke tanah, terengah-engah. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Dengan keberanian terakhir, ia berlari ke arah Nyisari dan menikam keris itu tepat di dadanya. Darah berwarna hijau mengalir dari tubuh siluman itu, dan jeritannya mengguncang seluruh hutan. Namun, sebelum tubuhnya lenyap, Nyisari menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. "Kau mungkin telah mengalahkanku di dunia ini, Raka," katanya dengan suara yang melemah. "Tetapi kau tidak akan pernah bebas dariku. Jiwa dan hidupmu akan menjadi milikku di alam gaib. Kau akan menjadi pelayanku selamanya." Dengan kata-kata terakhir itu,
Tubuh Nyisari berubah menjadi asap hitam yang tebal dan menghilang ke dalam kegelapan. Hutan menjadi sunyi kembali, tetapi Raka tahu bahwa kutukan itu nyata. Pagi hari, warga desa menemukan tubuh Raka di tengah hutan geni. Ia terbaring di bawah pohon keramat dengan keris pusaka masih tergenggam di tangannya. Tubuhnya dikelilingi oleh lilitan ular-ular kecil, tetapi ular-ular itu tidak menyerang siapapun. Mereka hanya diam, seperti menjaga tubuh Raka. Warga membawa tubuhnya kembali ke desa dan menguburkannya di alun-alun, sebagai tanda penghormatan kepada pemuda yang telah menyelamatkan mereka dari kutukan Nyisari. Pak Karta memimpin doa, dan semua warga meneteskan air mata. Namun, meskipun desa kembali damai, ada sesuatu yang berubah di hutan geni. Warga yang berani mendekati hutan melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara desis ular, dan beberapa mengaku melihat bayangan seorang pria yang berjalan di antara pepohonan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pak Karta hanya bisa menggelengkan kepala. Jiwanya tidak sepenuhnya bebas. Katanya kepada warga yang bertanya, Raka telah menjadi bagian dari hutan itu. Ia adalah pahlawan kita, tetapi ia juga adalah korban dari perjanjiannya sendiri. Nama Raka dikenang sebagai pahlawan desa, tetapi arwahnya tetap terjebak di hutan geni, menjadi pelayan abadi dari kutukan yang telah menghancurkan hidupnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.